Tok tok tok. Token Talk with OMK Ijen. Episode 3 Prestasi OMK. Aduh, ketemu lagi kita nih. Bosen gak ya ketemu Bosen nggak ya? kita lagi nih? Kita ini siapa sih sebenarnya? Coba perkenalan dulu. Oke, boleh perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya gitu ya. Jadi Ya oke, cukup break ya, langsung aja kita masuk. pulang yuk. Halo semua, selamat datang di episode ketiga kita di Token. Episode ketiga yaitu Prestasi OMK. Yeay. Penonton bayaran mana nih, gak ada tepuk tangan? Iya. Makasih ya, nanti boleh ambil konsumnya di belakang buat penonton. Oke, kali ini kita ngundang siapa nih? Nah, Prestasi OMK, apakah kita ngundang Jerome Pauline? Bisa. Atau kita ngundang siapa lagi yang berprestasi ya? Aku? Berprestasi banget nih anaknya kan? Atau Yang kita ngundang pasti- siapa nih? Yang pasti yang kita undang nih nggak kaleng-kaleng kan. Karena udah judulnya aja tuh udah prestasi, itu berbobot banget sih itu. Nggak mungkin orang-orang biasa yang kita undang ke sini. Orang yang punya value. Prestasi, ya, value. Maaf ya, pastinya nggak kompak seperti hari ini. Oke, nggak apa-apa Oke. deh. Kita panggilin aja langsung nih narasumber kita. Siapa? Silakan. Yang pertama adalah jeng 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 Kak Devi. Halo semuanya. Penonton bayaran tepuk tangannya. Iya dong. Oke sih, gitu. Oke. Yang kedua. Oh, aku lagi yang sebutin. Oh iya dong. Oke, dari yang kedua ini adalah jeng 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 Kak Asya. Berhubung narasumber kita ini udah klop banget nih ya, bajunya item-item gitu. Aku juga hitam nih. Oh iya, aku aja nggak item. Aku anak pramuka. Nggak dong ya. Oke, jadi kalau dari Kak Devi boleh nggak sih perkenalan dan gitu? Apa ya perkenalannya ya? Apa aja deh, terserah. Nama, Oke. jodohnya siapa? Enggak, bukan ya. Maksudnya nama, kesibukan sekarang, sama mungkin status deh, boleh single atau gimana? Oke. Biar asik gitu ya. Kalau Iya, mau temenan, benar. hubungi nomor Kak Devi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devira Putri, tapi bisa dipanggil Devi aja. Sekarang sedang menempuh semester 4 di jurusan Sastra Inggris di Universitas Brawijaya. Status sedang mencari ya, sedang mencari jati diri guys. Oh, jati diri ya. Iya bisa. benar. Jati diri, bukan apa-apa lagi ya, jati diri. Oke, selanjutnya yang satu lagi nih, boleh perkenalan. Halo semua, aku Asya Diandra, bisa dipanggil Asya. Sekarang kesibukannya sekolah sama latihan, terus sibuk di gereja juga. Terus apa lagi tadi? Status. Status warga negara Indonesia. Oke. Jadi yang satunya sedang mencari jati diri, yang satunya warga Warga negara negara Indonesia. Gak apa-apa. Emang pinter banget ya, udah kelihatan ya prestasinya ya? Prestasi, kelas prestasinya udah kelihatan banget. BTW tadi kesini naik apa? Jalan kaki, dianterin? Nggak mungkin dianterin ya, statusnya tapi nggak jelas gitu kan. Kesini naik apa nih? Jalan kaki, Gojek, Gomart, Waduh. Go. Go. Ya, gitu deh. Tadi kesini jalan kaki karena kebetulan rumah juga deket. Oh, di mana tuh rumahnya? Di deket-deketnya Pasar Oldowo sini, jadi jalan. Seru banget ya, sekalian ini JJS jalan-jalan sore. ya kan? Waduh. Kalau Asya di mana? Datang ke sini pesawat? Kapal selam? Sama ini orang tua tadi sekalian. Dianterin berarti ya? Ya. Oke. Orang tua sendiri atau orang tua? Oke. Kejauhan ya sepertinya ya. Oke. Selanjutnya berarti kita mau kulik-kulik apa lagi sih buat Sebenarnya udah sih. Makasih guys sudah menonton episode kita hari ini. Sekian. dadah. Enggak ya. Jadi kita ngundang dua bidadari nih. Aduh, bidadari. Ya saya sendiri cowok di sini ya, mohon maaf. Kita ngundang dua bidadari ini di sini buat kita kulik-kulik lagi nih. Sebenarnya prestasinya mereka tuh apa sih? Soalnya kabar-kabar dari OMK yang berdua ini punya prestasi yang sangat cemerlang, Oke. yang sangat diidam-idamkan. Udah sih aku nggak bisa kata-kata. Apa ya? Ya gitu. Kalau misalnya nih, kita kan dari tadi tuh sering banget ya sebut prestasi-prestasi gitu. Kalau dari dua narasumber kita nih, menurut kalian sendiri prestasi itu apa tuh? Kayak definisi prestasi menurut kalian tuh apa? Boleh dimulai dari Kak Devi dulu deh. Oke, kalau menurut aku sendiri itu prestasi sebenarnya juga
tiap orang tuh pasti beda-beda ya. Kalau dari aku sendiri prestasi itu sebenarnya apa yang udah aku cita-citakan untuk kebaikan aku sendiri maupun untuk orang lain juga gitu. Jadi selama itu menguntungkan untuk aku maupun orang lain dan tidak merugikan pihak manapun, jadi menurut aku itu juga prestasi. Gitu. Oke. Dapat ya? Maksudnya dapat kan? Jangan kamu dari tadi nggak paham nih maksudnya apa? Oh iya dapat. Ya, maksudnya kita tuh sekarang nggak boleh kayak episode lalu. Kalau lalu kan kita kayak masih agak bingung gitu. Kita sekarang harus lebih berprestasi juga. Harus lebih ngeset nih, kita tuh harus kayak gimana gitu cara ngomongin sama mereka. Kan malu kalau kita ntar nggak paham. Tahu nggak alasannya kenapa ini temanya tuh prestasi OMK? Kenapa tuh? Tim kreatif itu ngatain kalau kita nggak klop, nggak ada prestasinya, makanya diundang nih langsung berdua yang berprestasi biar gini loh harusnya. Oke, sekalian buat ini ya contoh gitu ya. Oke, selanjutnya kalau dari Asya gimana nih? Kalau buat aku prestasi itu apa yang udah kita usahakan, apa yang udah jadi target kita, terus itu tercapai. Jadi kayak mungkin kayak belajar, terus habis itu kegiatan apa yang kita lakukan hari ini tuh udah jadi satu kayak penghargaan buat aku. Oh, berarti kayak hal kecil pun bisa aja kita anggap prestasi gitu ya. Nggak mesti kayak harus menang lomba atau dapat piala atau dapat apa gitu. Ngangkat galon deh ke dispenser nggak tumpah, itu menurut aku prestasi. Karena kita punya ekspektasi gitu kan terhadap itu, terus ternyata kita bisa lakuin, berarti itu prestasi juga nggak sih? Oke, selanjutnya apa nih? Selanjutnya, dari tadi selanjutnya mulu ya, nggak apa-apa. Bongkar aja kali ya langsung kartunya ya. Iya langsung. Prestasi kalian berdua tuh apa sih gitu kayak berprestasi banget gitu loh. Catur ini Mbak Devi berprestasi banget, Asya itu juga berprestasi banget, dan aku juga pura-pura bego aja sih sebenarnya karena tidak kulik-kulik ya di balik layar gitu. Tapi apa nih, boleh deh dari kalian yang menceritain gitu. Kalau aku yang ceritain kan nanti aku dikira stalker gitu ya. Bisa dimulai dari Asya dulu. Prestasi ya. Kalau misalkan yang kayak lomba-lomba gitu sih, yang benar-benar aku tekunin sampai sekarang itu woodball, sporty olahraga. banget. Bentar, sporty banget, tahu nggak woodball apaan? Sporty banget. Ini orang-orang yang nonton bingung nih, woodball apaan coba? Aku tuh cuman kayak ball gitu, ini kan sporty banget. Apa sih woodball itu Syah sebenarnya? Kalau boleh dijelasin ya. Woodball itu sebenarnya olahraganya kayak golf. Cuman bedanya kalau misalkan golf itu kan dia bolanya melambung terus gitu kan, terus di angin gitu kan. Kalau woodball ini menyelam. Oh bukan. Enggak dong. Ini mainnya full di tanah. Jadi apa dia tetap meluncur gitu di tanah, nggak yang lompat terbang gitu. Kalau golf kan gitu kan, terus lapangannya kan gede banget. Nah ini enggak. Biasanya latihannya di Rampal. Mungkin mau join? Oh sekalian promosi. Join klub football Malang Raya. Gitu. Oke, kalau misalkan Mbak Devi, apa nih? Kalau yang satu kan Sporty banget. tuh, udah jelasin ya, sporty banget. Kalau Mbak Devi gimana nih? Kalau aku lebih ke akademik ya. Jadi kemarin waktu SMA itu aku akselerasi. Jadi masa SMA aku yang harusnya 3 tahun jadi cuma 2 tahun. Gitu. Seru banget loh. Kayak jadi cepet gitu nggak sih? Iya benar, menghemat waktu, menghemat uang juga kan. Iya, Betul. Nangis nggak mau ditanya dulu kenapa nangis? Kenapa nangisnya? Kasihan. Kenapa? SMA-nya 2 tahun. Nggak merasain gitu. Aduh iya bener. Walau aku cuma Relate. ya 1,5 tahun juga sih. Gara-gara pandemi. Oke, berarti akselerasi tadi ya. Akselerasi Iya, benar. berarti sekarang tunggu dulu. Tadi kuliah sastra Inggris kalau nggak tahu ya. Iya benar. Cepet juga ya berarti. Aku aja yang begini-begini belum. Apa tuh? Ngomong apa sih? Apa tuh? Nanti minta tolong ya editor dikasih kayak background yang sedih gitu, atau gitu kasih kayak down runtuh. Dramatis banget. Lihat aku sayang yang sudah berjuang. Jadi kita nih punya 2 narasumber yang sama-sama berprestasi tapi di bidang yang berbeda. Satunya yang di akademis, satunya yang non akademis karena olahraga gitu nggak sih?
Nah, terus kalau misalnya dari kalian tuh kayak punya muncul ide pengen kayak gitu tuh kenapa gitu awalnya? Soalnya kan kayak ada kan orang yang kayak nggak, aku pengen hidup kayak gini-gini aja. Nanti aku kuliah ya kuliah, sekolah ya sekolah, dapat prestasi yang penting naik kelas, yang penting IP-nya ya nggak sampai lebih nggak kurang dari 3 lah, yang penting kayak gitu. Kalian tuh apa yang nge-trigger buat bikin semangat gitu? Dari Asya dulu deh boleh. Sebenarnya kalau misalkan buat football ini ya, sebenarnya dulu nggak minat sih, nggak minat sama gitu. sekali, dan jujur capek, soalnya kan di lapangan terus kan kayak panas gitu. Terus tapi karena kebetulan sama kakek, jadi yang kenalin olahraga ini tuh kakek gitu kan. Terus sama kakek tuh kayak ayo latihan gitu. Akhirnya latihan. Terus itu di tahun 2019, terus sempat vakum kayak hampir setahun karena ya pandemi juga kan. Terus naik SMP jadi kayak cukup padat gitu kan, lebih padat daripada SD kan. Jadi sempat vakum setahun, terus habis itu balik-balik di 2021 itu latihan lagi karena udah mau porprov. Gitu sih, itu yang Jadi bikin semangat iya, ya. karena ada yang Ada harus target dikejar nih. gitu, Iya, ya. ada targetnya, jadi makin semangat gitu sih. Berarti dulu yang sempat vakum itu emang karena pandemi atau Karena ya mumpung pandemi, terus karena mumpung pandemi jadi kayak menarik diri gitu. Karena emang dari awal tuh emang nggak begitu minat gitu kan. Dulu pelatihannya juga kayak harus dipaksa gitu sama kakek. Tapi karena sekarang udah ngerasain punya teman-teman di woodball kayak yang seru-seru gitu kan. Terus udah dapet target, jadi ya jalan aja, mulai suka gitu. Tapi tunggu nih, aku masuk nih Mbak Devi, bentar ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk Asya nih, kan tadi kamu sempat vakum ya, kamu bilang selama setahun dan memutuskan untuk balik lagi karena ada prof. Sorry kalau aku salah ngomong, tapi intinya aku menerjemahkan itu adalah semacam perlombaan gitu yang ingin kamu kejar. Nah, bukannya gender stereotyping atau bukannya aku menganut yang duh ini pihak-pihak feminisme agak menyerang saya sepertinya. Tapi kan kamu cewek gitu loh. Biasanya cewek tuh olahraganya kalau nggak ya mungkin badminton, kalau nggak lari, renang, atau mungkin apa lagi sih bantuin dong. Volley gitu. Kenapa malah woodball gitu? Sesuatu yang bahkan aku mungkin sebagai yang cowok aja baru tahu nih ada woodball yang versi tanda kutip KW-nya golf, bukan KW sih ya, kalau KW agak menyakitkan, cuman versi terjemahannya golf yang disederhanakan lagi. Iya. Kenapa woodball? Kenapa woodball? Karena kakek pegang cabornya. Oh. Jadi kakek itu pegang salah satu di pengurus di cabang olahraga ini. Jadi kalau misalkan mungkin nanti kakek dulu itu ketua caburnya bulu tangkis, aku bakal ke bulu tangkis gitu. Gitu sih, lebih kayak gitu. Karena itu kakek juga kayak yang ayo gitu, kayak yang harus ngopiak dulu baru boleh gak sih pakai bahasa gitu? Boleh. Boleh. Harusnya kayak gitu dulu. Jadi kakek harus kayak yang narik dulu baru aku bisa itu. Itu sih, lebih karena faktor itu. Berarti keterpaksaan itu ternyata juga bisa mengundang prestasi. Iya, betul. Jadi ini olahraga warisan gak sih kalau gitu? Oke, kita kembali ke yang satu lagi. Kayaknya sudah habis. Oke. Gimana nih kalau misalkan Mbak Devi? Jadi sebenarnya Axel itu emang dari awalnya aku nyari sekolah itu yang dia punya akselerasi, terutama di jurusan bahasa karena aku emang minatnya di jurusan itu. Sulit kan pasti ya, pada waktu itu juga nggak banyak jurusan bahasa, apalagi yang Axel. Tapi akhirnya ketemu nih sama satu sekolah, tapi ternyata waktu udah daftar mereka bilang kalau nggak ada, oh maaf nggak ada program akselerasi untuk 2 tahun karena itu masih rencananya mereka. Gitu. Ambis banget ya yang dikejar 2 tahun loh. Lanjut. Itu dia, ya udah abis itu udah terlanjur kecemplung kan nih ya, mau keluar juga udah telat, mau pindah juga udah nggak ada sekolah yang pembukaan. Long story short, akhirnya karena pandemi ini dibukalah kesempatan kelas akselerasi untuk bahasa. Oh gitu. Dengan posisinya waktu itu udah kelas 11, jadi harus mengejar antara kelas 11 dan sampai kelas 12 hanya dalam waktu setahun. Ditawarin lagi nih, mau nggak ikut akselerasi? Dan waktu itu kayak mikirnya aduh berat, belum sama ujiannya dan sebagainya, tapi karena gengsi kan. Gengsinya tinggi ya, kamu zodiaknya apa sih kalau boleh tahu?
udah daftar, udah nyari susah-susah, masa ditawarin kita nyari tapi nggak kita terima, gengsi. Jadi sebenarnya 80% itu gengsi nerima akselerasi itu. Akhirnya ya udah deh masuk gitu. Tapi ya pada akhirnya ya ngehemat waktu juga, ngehemat untuk SPP juga kan. Jadi ya ada untungnya ternyata. Nah, kalau yang ini Asya tunggu ya, pesan berikutnya. Nah, kamu kan akselerasi nih, kelas akselerasi kan berarti ya kayak yang aku bilang tadi meskipun agak lebay sebenarnya, mohon maaf. Kamu nge-skip setahun bahasanya gitu. Kalau bagi aku yang mungkin sekolahnya kemarin 1,5 tahun doang gara-gara pandemi aja ngerasa kayak aku kurang nih, aku kayaknya bisa kenal sama Nata nih, tapi gara-gara pandemi ini aku jadi nggak kenal sama Nata, atau aku bisa kenal sama Asya nih, tapi gara-gara nggak lanjut lagi karena pandemi ya, bukan gara-gara apa, jadi nggak kenal sama Asya gitu. Nah, kamu ini cuman 2 tahun tadi kalau nggak salah. Iya benar. Di 2 tahun ini kayak ada nggak sih kayak merasa, duh SMA aku kayaknya kurang deh, aku kurang pergaulan, bukan kurang pergaulan gimana ya? Kayak aku kurang punya banyak temen nih, atau aku kurang explore lagi hal-hal di SMA yang asik-asik gitu kayak. Sebenarnya kalau dalam hal temen tuh nggak terlalu kerasa pengaruhnya karena kan juga pandemi. Jadi semisal mau 3 tahun juga nggak bakal ketemu sama teman-temannya. Lebih nyeselnya itu di pengalaman aja sih, kayak dipaksa untuk dewasa sebelum waktunya gitu. Terus. Iya, jadi kadang kalau misalnya udah masuk perkuliahan nih, terus kayak teman-teman kan udah lebih banyak pengalamannya, itu juga sering kadang masih ngerasa minder kayak gitu. Soalnya nih ya, kalau misalnya aku sendiri, aku kan hitungannya aku SMA full nih, 3 tahun, emang aku 3 tahun gitu. Tapi kalau aku udah kuliah gini tuh aku ngerasa kayak, pengen balik SMA, kayak gitu. Padahal aku udah mendapatkan masa SMA yang cukup gitu, kayak aku harusnya udah pas gitu. Nah kalau kamu masih sering gak sih sekarang kayak kepikiran pengen balik SMA gitu? Iya bener, kayak ini kan juga aku SMA sebenarnya yang secara ketemu langsung, yang offline itu kan juga nggak sampai setahun. Oh gitu. Jadi juga ada nyeselnya, pasti ada. Sampai sekarang pun masih nyesel, tapi ya mau gimana lagi, di sisi lain kan juga ada untungnya, mau gimana pun gitu. Nah, nyeselnya Devi di situ. Nyeselnya Asya ada? Nyesel ya? Enggak sih, enggak ada. Asik. Mungkin nyesel karena vakum sih, jadi kayak punya kemampuan ngomongnya kayak berkurang banget gitu. Padahal tadi ngomongnya aji mumpung guys, mumpung Jangan gitu dong. libur gitu. Nah, oke. Sekarang kita masukin unsur-unsur OMK-nya gitu. Karena di sebelah saya ada ketua OMK kita juga. Waduh. Kalian punya prestasi nih. Kalian juga punya kesibukan akademik atau mungkin kesibukan non akademik kayak latihan dan segala macamnya. Pertanyaan 1 juta rupiah. Kehidupan menggereja kalian gimana sih? Apakah gara-gara pengejaran prestasi itu, pengejaran akademik dan non akademik itu jadi kayak ya udah deh capek nggak bisa gereja, kayak minggu tuh ya udah bangun siang, misal malam juga males nonton ini nonton itu atau apa gitu, atau gimana nih? Karena nih ya, walaupun sebenarnya tuh kita kayak nggak yang sama mengejar prestasi itu, misalnya kayak kita yang tadi aku bilang juga, ada kan orang yang cuman kepengen ngikutin aja yang orang-orang kebanyakan kayak gitu. Misalnya aku ya udah aku sekolah aja biasa aja, nggak yang kayak gitu. Itu pun aja kehidupan menggerejanya belum tentu baik gitu. Gimana kalau misalnya kalian harus benar-benar ngebagi waktu nih antara kalian ngejar target kalian tadi, terus habis itu akademik di sekolah atau di kampus kalian kayak gitu-gitu, itu tuh gimana sih cara kalian menyeimbangkan itu? Oke, kita mulai dari Nata. Waduh, kok jadi? Kita mulai dari Asya. Cara menyeimbangkannya, nggak ngerti selama ini jalan gitu aja sih. Kayak mungkin karena latihannya tuh kan, kalau misalkan dulu tahun lalu kayak contohnya Paskah gitu kan, misioner tuh kan pasti ada latihannya gitu kan, kayak beberapa minggu menjelang Paskah itu kan pasti ada latihan-latihan gitu kan. Dan kebetulan waktu persiapan Paskah itu waktu padat-padatnya latihan di Woodball. Soalnya kita kan kalau misalkan latihan dan mau porprov itu latihannya bisa kayak tiap hari gitu loh, tiap hari. Kalau misalkan dari Senin sampai Jumat itu bisa kayak dari jam 12 sampai jam 5. Bahkan maghrib pun masih latihan gitu loh. Terus kalau misalkan weekend itu dari pagi sampai siang. Nah kalau misalkan kayak gitu kan sulit kan buat ngebaginya. Tapi pada akhirnya pun tetap jalan sih, kayak kalau lagi latihan misinar ya waktu sorenya. Jadi kayak habis pulang latihan
langsung ke gereja gitu. Gitu-gitu sih. Jadi kayak ya udah langsung jalan aja. Sangat rajin ya. Karena emang udah punya target dan punya tanggung jawab sih. Jadinya tetap harus jalan. Mau Yang nggak penting mau. ada komitmennya itu tadi Iya. ya. Monggo Mbak Devi. Gitu sih. Ya kalau dari aku sebenarnya nggak beda jauh ya. Karena aku juga di gereja lumayan aktif kayak ikut paduan suara, terus juga Mazmur. Itu karena dasarnya aku juga lebih ada ketertarikan banget sama musik ya. Jadi bagi aku ikut kegiatan gereja itu juga healing gitu di Oke. tengah kepadatan sehari-hari gitu kan. Udah penat gitu sama rutinitas ya, dengan nyanyi, dengan dengerin musik itu menurut aku juga kayak waktu yang sangat emas di antara kesibukan itu tadi. Berarti bisa disimpulkan mereka beristirahatnya di rumah Tuhan. Iya betul. Soalnya tuh Agak serem ya. Maksudnya bisa diluruskan coba gimana? mereka mengistirahatkan jiwa raga dan masih jelek ya kata-kata yang Kira. mereka mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan batin dan cari kesenangan dengan bahasa zaman sekarangnya healing itu Iya. tadi adalah dengan ke gereja. Ke rumah Dan Tuhan. juga Ke rumah Tuhan. Iya, dan juga tuh sebenarnya kehidupan menggereja itu pun juga bukan jadi penghambat nggak sih, justru kayak jadi komplementer kalian. Misalnya kalian sibuk di sini, oh aku bisa nih istilahnya kayak ngerilisin stres aku tuh di kehidupan menggereja aku kayak gitu, benar? Iya, karena emang kan Setuju? semua udah ada porsi-porsinya gitu kan. Iya. Oke, Oke. kita Udah lanjut. masuk ke topik yang berat ya ini ya. Panas nggak? Nggak ya? Ada AC. Oke, kan kita tadi bahas yang seneng-senengnya aja, kayak prestasinya apa, prosesnya menuju prestasi itu apa. Sekarang aku mau set boy dulu. Mode set Fajar. boy. Mode set boy dulu. Disuruh jaga parkiran, marah jaga, bukan ya. Dari antara kalian nih, kalian berdua selama menjalani proses mengejar prestasi itu tadi, baik itu lomba atau baik itu akselerasi itu tadi, pernah gagal nggak sih? Dan ketika kalian gagal tuh apa yang kalian lakuin gitu? Kayak kalau aku Jangan Gagal. gitu dong. Nanti itu yang penonton pada ambil tisu tuh. udah nangis tuh, Udah nangis. gimana? Jangan ini deh, jangan gagal dulu. Misalnya kalian ada nggak sih kayak momen-momen saat kalian demot gitu kan, ada kan kayak lagi nggak semangat atau apa gitu. Kalau kayak gitu dulu ada nggak? Nanti mungkin habis itu baru nih. Biasanya kan itu kayak mengarah ke kegagalan itu. Ada nggak sih? Dari Asya dulu boleh. Apa tadi? Agak ini. Oke, saya ulangi dengan baik. Mau di set boynya masuk sih tadi. Udah sedih duluan membayangkan. Apa kalian pernah demot atau sebenarnya kegagalan juga sih menurut aku. Apakah kalian pernah terhambat gitu loh dalam mengejar prestasi kalian itu tadi, entah itu ya mungkin demot atau tiba-tiba Nggak mood gitu kan, baper, diputusin. Kalau jadi ke sana. Sebenarnya kalau misalkan kegagalan kecil kayak gitu tuh sebenarnya banyak sih, kayak kerikil-kerikil yang sepanjang jalan pasti banyak banget. Kayak mungkin dari orang tua sendiri, dari mama tuh sebenarnya kurang setuju kalau misalkan aku ikut football awal-awal itu. Kayak kenapa sih ikut football? Saya kondisi waktu itu kebetulan kakek nenek lagi sakit. Nenek dulu, terus habis itu kakek sakit kan. Terus kayak kenapa harus football? Latihan kan tiap hari kan, jadi kayak cukup nyita waktu dan nggak banyak bantuin di rumah gitu. Terus belum lagi kadang abis dari football tuh kayak masih ada apa dulu di luar gitu. Jadi kayak bener-bener jarang banget di rumah. Terus kayak mama tuh kayak yang ngapain gitu? Kok tetap bawa pertahanan itu apa sih, Mbak Abot itu apa gitu? Dan waktu itu mungkin karena udah rasa suka di olahraganya ya, jadi dan ketemu sama orang-orang di olahraganya itu udah kayak yang klop banget ini, nggak mungkin tak tinggalin gitu kan. Terus kayak yang jadi nggak aku tinggal walaupun mama kayak yang kurang setuju gitu. Terus sempet kayak kepecah-pecah konsentrasinya antara itu kayak sekolah, karena waktu itu kan kelas 9 kan, persiapan prof itu kelas 9 dan mepet dengan ujian. Jadi di bulan Maret tahun lalu itu full sama ujian sekolah, ujian kelulusan, terus habis itu
latihan football, terus kebetulan di keluarga juga lagi kondisinya lagi nggak bagus gitu kan. Jadi kayak yang cukup ini harus gimana gitu kan. Tapi karena ya itu tadi, karena emang harus dilakuin dan karena emang punya tanggung jawab di situ, jadi ya tetap harus jalan gitu sih. Dia bertahan karena kecintaan. Iya. Kamu jangan nangis loh. Dengerin cerita Asya tadi tuh jadi terharu ya. Sekarang kita lanjut ya. Mbak Devi gimana? Pasti ada ya, kalau ada motivasi itu pasti tiap orang punya ya. Apalagi waktu aku kemarin akselerasi, udah jadwalnya padat banget, ditambah pandemi nggak bisa ketemu teman-teman kan. Jadi makin Udah jatuh tertiban tangga. iya bener, jadi makin istilahnya kan kalau misalnya kita ketemu temen nih, paling nggak ada nih cerita-cerita, meskipun bukan kita yang cerita ya, kan paling nggak cerita dari mereka tuh udah kayak hiburan sendiri. Itu sempat kemarin tuh juga sempat depresi karena kurang tidur juga gitu kan. Aduh, rambut rontok gitu ya. Iya, pikiran kacau gitu. Kok sedih beneran? Nangis nih. Jadi setiap kali aku ngerasa down banget kayak gitu, lebih baik aku cerita, itu entah itu ke kakak aku atau ke orang tua aku, karena puji Tuhan aku deket sama mereka. Jadi seenggaknya meskipun aku nggak bisa cerita semua, mereka nggak bisa paham semua, tapi seenggaknya dengan aku share setengah aja dari bebanku, itu rasanya kan jadi ringan banget ya. Iya. Kayak gitu. Terus juga balik lagi, karena aku tadi udah komitmen, masa sih aku udah berjuang sampai segini mau aku lepas gitu aja kan, juga sayang gitu. Kalau dari aku gitu. Selama Biasanya tuh emang kata orang-orang kalau apa yang udah dimulai ya harus diakhiri gitu nggak sih? Tuh teman-teman tahu nggak bahasa-bahasa gitu, kamu jangan nangis. Enggak, aku mau nyamber, takutnya sedih lagi nih, nggak usah deh. Kasih jajan dulu nih. Beng. Boleh kalau ada yang mau masuk nanti nomornya bisa langsung di sini ya. Lumayan buat konsum kita. Oke, mungkin pertanyaan 2 terakhir. Asik. 2 terakhir berarti masih ada 1 lagi. Aku mau dong 1, boleh nggak? Maksudnya 1 pertanyaan. Masih single nggak, Mbak? Nomor WA-nya dong? Enggak ya? Enggak ya. Oke. Pertanyaannya adalah, kalian pernah nggak sih di titik terendah itu tadi? Mungkin aku bisa ngomong itu titik terendah ya dalam mengejar prestasi itu. Yang ada kaitannya dengan gereja. Entah kalau mungkin tadi Devi ngomong, aku cerita ke mama atau aku cerita ke orang tua gitu. Pernah nggak sih kalau misalkan merasa, apalagi depresi ya, aku gemetar loh dia ngomong depresi tadi. Merasa depresi itu tadi, pernah nggak sih kayak Tuhan kok gini banget ya gitu. Padahal aku cuman kepengen akselerasi gitu. Atau Asya kayak, Tuhan kayaknya aku bisa loh ngedapetin piala apa sih tadi Porprov. Itulah ya. Ini gitu, tapi kenapa mama ngelarang aku gitu? Ada nggak dari cerita kalian yang menyangkut ke sana? Dari siapa dulu nih? Kita mulai dari Nata dulu. Oke. Lagi-lagi dari aku. Sweet. Atau Bimpa berempat. Dari Asya dulu deh, Asya. Kalau hubungannya dengan hidup mengereja, apa ya? Kayaknya sih yang itu tadi sih, kayak kesulitan buat bagi waktu itu kan cukup itu sih, kayak jadi kayak karena padat, jadi kayak setengah-setengah gitu loh porsinya. Jadi kayak nggak bisa yang Total. Iya, nggak bisa total, dan dapat pressure dari orang tua, karena kayak orang tua mempertanyakan gitu, kayak apa yang mbak beratkan di sini, apa yang mbak perjuangkan di sini gitu. Itu terus kayak karena jauh itu kan mepet-mepet ya, kayak dari pulang sekolah terus ke latihan, terus habis latihan terus ke gereja itu kayak yang mepet-mepet gitu loh. Dan kadang tuh kayak datang ke gerejanya buat latihan itu kayak yang kadang telat, kadang mepet gitu, dan kan nggak bisa mulai kalau misalkan nggak ada yang ngelatih kan. Itu kayak yang kok baru datang sih, kok baru ini, kok gini, Sepertinya berpengalaman ya telatnya ya. Gitu sih, kayak gitu-gitu. Jadi kayak yang iya sorry, jadi kayak yang nggak bisa yang full memberikan secara 100% gitu loh. Bam. Jadi kayak yang gitu-gitu sih. Oke, kalau Kontestan nomor 2. kalau dari aku sendiri pernah sih kayak meragukan gitu kan keputusan yang di awal gitu.
Tapi ada kalimat gitu kan yang bikin aku bangkit tuh, Tuhan gak akan ngasih kita beban yang ngelebihin apa yang kita mampu gitu kan. Jadi seberat apapun itu, kalau udah dilimpahin ke kita, itu sesulit apapun itu pasti kita bisa ngelewatin gitu. Meskipun nggak bisa, pada saat itu juga kita menyelesaikan tugas yang diberi, tapi seenggaknya dengan improve 1% pun itu udah sangat kemajuan gitu kan. Misal ada improvement 1%, tapi tiap hari kita lakukan juga dalam 1 tahun kita juga bakal 365% improve kan, kayak gitu. Keren. Kamu speechless ya, nggak bisa berkata-kata lagi ya udah. Nah, ini mikir nih. Lanjut kemana ya? Tapi aku juga setuju sih sama yang tadi katanya Devi juga, emang kayak gitu nggak sih? Kamu juga pernah ngerasa kayak gitu nggak di hidup kamu? Kalau aku tadi nangis tuh nangis beneran ya, tapi nggak jujur karena apa yang dikatain Devi itu benar, kayak mungkin aku pernah ngalamin titik terendah juga yang tunggu di TikTok berikutnya. Yang begitulah gitu, dan yang aku pegang juga yaitu nggak mungkin dong aku cuma bisa ngangkat 1, Tuhan ngasih aku 5 gitu. Kalau pahala ya amin gitu kan. Kalau mintanya 1 dikasih 5 gitu. Tapi kalau misalkan beban, Tuhan tuh nggak mungkin gitu loh. Jadi ya aku bisanya 1 ya dikasihnya setengah, 3/4 gitu. Dan seterusnya dia nggak akan, Tuhan tuh nggak akan pernah ngasih lebih dari apa yang aku bisa handle. Benar. Gitu sih. Kalau Nata gimana? Aku tuh juga pernah denger gitu loh, kayak kata-kata pokoknya tanggung jawab itu tuh nggak salah milih pundak kata gitu. Jadi apapun itu kalau misalnya kita mau dikasih itu, kalau aku tuh ada lucunya sebenarnya. Aku tuh orangnya kayak gini, misalnya nih aku mau milih sesuatu gitu ya. Maksudnya itu sesuatu yang berat, misalnya kayak keputusan besar yang bakal aku pegang gitu kan. Dan itu menyangkut tanggung jawab dan lain-lain kayak gitu. Nah, aku tuh kadang kan juga ini kan, kayak doa dulu sama Tuhan, misalnya kayak sharing atau nanya gitu sama Tuhan kayak, Tuhan kira-kira aku bisa nggak ya kayak gini gitu. Terus aku kayak suka ngasih opsi gitu. Kalau misalnya menurut Tuhan aku bisa, tolong ini dong. Kalau misalnya enggak, tolong ini dong gitu. Jadi kayak aku tuh minta tanda-tanda kayak gitu loh. Nah, sewaktu aku tahu kalau misalnya Tuhan nih kayak istilahnya nggak ACC gitu ya. Kayak nggak ACC yang aku tanyain Pakai gitu. tanda tangan. Kepo juga. Materai 10.000. Nah kalau misalnya Tuhan udah kayak ACC gitu, biasanya tuh aku kayak gini loh, misalnya aku mau daftar nih, misalnya kepanitiaan lah, simpelnya tuh kepanitiaan. Terus aku bilang ke Tuhan kalau misalnya emang aku mampu nanti bakal pegang kepanitiaan itu, ya udah lolosin aja. Tapi kalau misalnya aku nggak mampu, ya udah jangan dilolosin, nggak apa-apa kok kalau nggak dilolosin kayak gitu. Ternyata misalnya aku lolos nih gitu, masuk ya di kepanitiaan itu. Terus ternyata selama aku menjalani kepanitiaan itu tuh kayak berat, capek, terus kayak ada aja struggle gitu. Aku tuh kadang kayak doa lagi gitu ke Tuhan, Tuhan mana katanya bisa. Terus sekarang nangis. nawar Tuhan di atas bilang, enak maunya apa sih? Ngelunjak Katanya mau masuk. Udah gua masukin protes lagi. gitu. Cuman itu apa ya, kayak itu sih sebenarnya refleksinya aja sih. Refleksinya itu kayak apapun yang kita udah masuk cemplung nih, kita udah nyemplung nih di mana gitu, itu tuh pasti udah diaturin semua sama Tuhan gitu. Kayak sama Tuhan tuh udah diatur. Kayak misalnya nih kita banyak pegang hal di hidup kita. Terus habis itu Tuhan tuh juga bakal, aku tuh percayanya Tuhan tuh bakal bahkan Tuhan tuh ngatur jadwal kita gitu loh. Kayak oh kamu rapat ini di pagi aja kamu. Jadi Tuhan tuh udah ngaturin sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang tabrakan berarti itu emang Tuhan tuh mau nguji kita tuh bisa nggak ini ngeprioritasin mana, ngebagi mana gitu. Jadi intinya kita tuh sebenarnya udah diaturin Tuhan, kita tinggal ngejalanin aja gitu. Jadi panjang ya. Oh my God, maaf guys. Hashtag tipis-tipis curhat ya. Oke, next. Oke, kita ke last question sekaligus mungkin yang ditunggu-tunggu ya dari tadi oleh mereka semua. Untuk kedua kontestan. Kontestan sih. Golden ticket. Aku mau ini dong, aku mau request kalian berdiri terus joget-joget. Gimana? Aku mau request kalian ngasih pesan buat teman-teman di luar sana, para pengejar prestasi juga nih, yang mungkin lagi mengejar prestasi akademiknya, yang lagi anget-angetnya nih nanti mungkin SNBT sekarang ya, mohon maaf saya kolot orangnya memang. Atau yang lagi mau O2SN atau FLS2N nih, atau Pokoknya yang lagi mengejar mimpinya gitu. yang lagi mengejar mimpinya nih, untuk kalian berdua kasih ini dong, kasih pesan buat mereka kayak
kamu bisa ngelakuin ini atau kamu pasti bisa melalui masalah-masalah ini. Lihat aku sebagai contoh. Iya. Kayak gitu ya, kayak gitu. Tapi contohnya gitu. Aku boleh minta dong pesan dari kalian berdua untuk mereka di luar sana. Oke. Dimulai dari Devi dulu. Oke. Mungkin buat kalian yang lagi berusaha, selama ada keberanian untuk memulai, ada niat dan ada komitmen, pasti bisa kok. Dan apapun yang lagi kalian usahain, jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Itu aja. Yeay. Devi Teguh. Waduh. Dia minta gue luar biasa. Atau kayak gitu bisa ngomong kayak itu. Itu. Nanti biasa gitu ya. Gitu ya. Asya. Ya buat kalian yang sekarang lagi berusaha untuk ngejar target apapun itu, tetap semangat. Kendala-kendala itu pasti bakal ada, tangis menangis itu pasti bakal ada, tapi percayalah, apapun yang kita usahakan, kalau misalkan itu emang tujuannya emang baik, ya pasti akan diluruskan jalannya sama Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap andalkan Tuhan. Itu sih, itu. Nah, aku juga punya ini nih kutipan-kutipan yang nggak jauh-jauh beda sama topik kita pada hari ini. Apa tuh? Ini tuh diambil dari 1 Timotius bab 4 ayat 14. Katanya, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi kalau udah diberi talenta, udah diberi kemampuan dan udah diberi segala sesuatunya oleh Tuhan, ya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengejar prestasi itu tadi. Bukan mengejar doi ya. Kalian pasti mengharap aku mau mengejar doi. Tahu pikiran kalian. Habis ini langsung di play, jangan lelah. Cocok. Oke deh, jadi thank you banget buat Devi dan Asya yang udah hadir di tempat ini. Penonton bayaran tepuk tangannya. Jangan lupa gabung OMK. Enggak ya? Enggak ya? Boleh ketuanya di sini. Jadi thank you banget udah sharing-sharing bareng kita di sini dan udah apa ya? Berbagi ilmu. Berbagi ilmu juga nih sama teman-teman token di luar sana. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya token Iya. kita hari ini. Kalau enggak, kayaknya kita akan semakin lama di sini. Iya. Nginep di sini kan nggak lucu. Nanti topiknya makin dalam, jangan-jangan kita bahas perekonomian negara kan nggak lucu ya. Buat kalian di luar sana, kalau nonton ini di YouTube atau di manapun itu ya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau di Spotify juga ada follow-nya, jadi jangan lupa di follow Spotify kami biar tetap update untuk token-token berikutnya. Aku Catur. Dan aku Nata. Kita berjumpa kembali di token berikutnya. Dadah, see you.